Selamat pagi, saudaraku. Kalau saya amati dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu sampai hari ini, saudaraku, setiap manusia punya fenomena kesulitannya masing-masing di setiap zamannya. Dan boleh saya katakan setiap manusia punya pergumulannya masing-masing di setiap zamannya. Tetapi di setiap zaman kehidupan manusia yang bergolak berganti terus-menerus, Tuhan hanya mencari bagaimana menemukan manusia yang semakin hari semakin mencapai ke dalam kemuliaan Tuhan. Sebetulnya intinya itu sebetulnya, saudaraku. Kebetulan kita hidup di zaman ini, kita juga harus mengukur pencapaian kemuliaan kita sampai di level mana dengan segala pergumulan yang kita hadapi dari hari-hari hidup kita. Maka saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan pagi ini, periksa hidup kita dengan seksama. Kita harus mengerti itu karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita memang orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka pasti hidup kita akan diproses Tuhan. Lah, yang menjadi hal adalah apakah kita menangkap proses Tuhan itu dengan benar dan akhirnya itu bisa membawa kita semakin menapaki tangga kemuliaan Tuhan. Karena kita harus tahu, saudaraku, di setiap masa, setiap periode ada pergumulan yang akan dialami oleh manusia di zamannya untuk membentuk manusia batiniahnya. Dan setiap pergumulan itu pasti sesuai dengan level manusia itu. Kalau levelnya masih ringan, biasanya seseorang hanya menghadapi hal-hal yang tidak sulit. Contoh, orang buang muka sama dia, itu masih ringan, saudara. Level yang lebih tinggi dia akan menghadapi orang yang benci sama dia, orang itu bisa membuang ludah di depannya dia. Ada lagi level yang lebih tinggi lagi. Orang itu akan meludahi kita. Langsung dikenain ke kita. Maka saya mau katakan begini, saudaraku, setiap kita punya levelnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menyelesaikan battle itu, pertarungan itu. Tujuannya apa? Supaya kita punya karakter ilahi yang permanen dari masalah itu. Ketika orang buang muka, bagaimana kita meresponi kalau level kita masih di orang buang muka? Bagaimana cara kita kalau kita berada di level orang yang buang ludah sama kita? Bagaimana juga cara kita menghadapi orang yang meludahi kita? Jadi ketika kita berkata, aku minta kepadamu Tuhan hati yang aku bisa mengampuni, mengasihi seperti Yesus, memberi kasih yang tiada henti, maka Tuhan akan garap kita dengan orang-orang begitu. Lalu kemudian kita seringkali bertanya, Bapa, kenapa aku mengalami ini? Maka Bapa di surga akan menjawab begini, kamu yang minta sama aku, nak. Katanya kamu mau seperti hati seperti anakku Yesus, ku beri kau orang sulit itu. Di dalam proses itu kita akan jatuh bangun. Sampai akhirnya pada di titik tertentu kita bisa berkata, aku berjuang hidup suci Tuhan. Kalau pada kenyataannya nanti kita masih berbuat salah, kita segera minta ampun. Tapi jelas kita tidak punya niat sama sekali untuk berbuat salah atau berbuat jahat. Betul, saudaraku? Karena dari kedalamannya, dari inti core hati kita, niat kita ingin nyenengin Tuhan. Dan Tuhan pasti melihat dan menilai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tapi jangan kaget ya kalau ada orang yang menilai kita salah, menilai kita alah sok suci, alah apa bisa sih omongannya doang paling gini gitu, sombong lah, sok-sokan lah. Saya cuma mau ingatkan, dah diem aja, gak usah dibalas. Karena mereka gak paham apa yang sedang kita kejar, yaitu memanjakan hati Allah. Kan mereka gak paham, saudaraku. Kadang orang yang duduk mendengar kebenaran aja gak paham kok, apalagi orang di luar sana.
Dan banyak orang yang tidak mau selesai dengan dirinya sendiri. Maka kita harus selesai. Udah biarin, disalahpahamin, biarin. Maka saudaraku, pagi ini saya mengingatkan, ayo periksa hidup kita. Periksa pergaulan hidup kita. Hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ternyata masih banyak loh cacatnya kita ini. Apakah masih ada kesombongan yang terselubung? Apalagi ya saudaraku, seringkali tidak tulus, ya enggak? Seringkali kita kan tidak tulus, ya. Terus apalagi ya, banyak hal-hal yang berpotensi melukai hati Allah dan melukai hati sesama. Tapi kalau kita belajar untuk benar-benar hidup benar, suci, kita akan melihat kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil itu dengan detail. Dan kita merangsang diri kita untuk memperbaiki, saudaraku. Sampai ada rangsangan mau berbuat dosa lagi, kita sudah, aku enggak mau berbuat dosa lagi. Karena aku mau lebih kuat sama Tuhan. Wah keren, kalau bisa gitu keren, saudaraku. Ya, karena kalau saya pribadi, saya lebih berpikirnya begini, suatu hari saya harus berdiri di hadapan tahta Allah. Di tahta pengadilan Kristus, di mana semua keadaanku akan dibuka. Aku gak mau sampai mengecewakan Tuhan. Aku mau supaya aku bisa tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan itu. Maka aku mau berjuang hidup benar. Amin gak saudaraku? Kita semua begitu ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kau dan saya dari dosa. Artinya kau dan saya harus diubah sesuai dengan rancangan Allah semula, di mana Allah menciptakan manusia untuk segambar serupa dengan Dia. Maka banyak orang yang berpikir dengan kematian Yesus di kayu salib, persoalan dosa sudah selesai. Ya memang sudah selesai. Tapi potensi dosanya harus kita selesaikan sendiri di dalam diri kita. Dia sudah menyediakan pengampunan, pembenaran, betul. Tapi proses perubahan untuk mematikan kodrat dosa itu harus terjadi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, dan itu belum selesai. Itulah perjuangan kita ketemu dengan hal-hal sulit di dalam hidup kita. Tujuannya untuk memangkas potensi dosa itu. Sebetulnya itu. Tapi banyak orang yang tidak paham. Malah banyak orang yang tenggelam dengan masalah-masalah hidupnya itu. Padahal masalah hidup itu untuk membawa seseorang semakin naik level di dalam kemuliaan Allah. Tapi banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tidak hidup di dalam kebenaran firman. Mau baca firman aja gak pernah, bagaimana mau hidup dalam kebenaran firman? Bagaimana mereka tahu firman kalau tidak pernah baca firman? Bagaimana dia mau mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam masalah hidupnya, wong dia sendiri gak pernah doa, gak pernah ketemu Tuhan. Akhirnya banyak orang ribet dengan masalah, hancur di masalah, dan mati gara-gara masalah itu. Banyak yang bunuh diri, depresi, gila. Wah, keluarganya pecah, perusahaannya berantakan. Wah, udah relasinya hancur lebur gara-gara masalah. Padahal masalah itu ada untuk orang-orang semakin seperti Yesus. Nah, itu pilihan orang, saudaraku. Maka pagi hari ini ya, jangan lupa firman-Mu adalah pelita bagiku, terang bagi jalan. Baca firman. Jangan cuma senang dengerin khotbah pendeta di YouTube. Amin, saudaraku. Baca firman, buka firman. Gak usah bingung sibuk ikut doa ini, doa itu. Doa sendiri dengan Tuhan. Kau bangun relasimu privately dengan Dia. Amin, saudaraku. Ibrani 5 ayat 7-9. Walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Tuhan Yesus belajar untuk taat sampai dia mendapatkan kemuliaannya kembali. Saya cuma mau ingatkan saudaraku, kita harus benar-benar menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidup. Taat kepada perintah Bapanya. Kita taat apa yang menjadi kehendak Allah. Sampai setiap hari kita harus berjuang, aku mau menang hari ini. Battle kita harian.
menang. Goal kita besar apa? Langit baru, bumi baru. Battle kita harian, menang. Menang melawan apa? Menang melawan manusia lama kita. Di dalam pergumulan hidup apapun, masalah terjadi apapun, inti core-nya kita mematikan manusia lama kita. Ketemu orang sulit, kita mau balas nggak jadi balas, jadi memberkati orang itu, mendoakan orang itu, mengampuni orang itu. Itu menang. Karena kemenangan kita ditentukan dengan apakah kita meraih kemuliaan Allah yang hilang atau yang kurang dalam diri kita apa enggak. Ketika aku mengampuni orang yang menyakitiku, maka kemuliaan Allah itu kembali kepada diriku. Ketika aku bisa berbuat curang kepada pemimpinku tetapi aku tidak memilih berbuat curang, kemuliaan Allah kembali kepada diriku. Ketika aku bisa mengambil uang perusahaan tetapi aku berkata tidak dan aku hidup jujur, meskipun itu nilainya besar sekali, kau sedang mengembalikan kemuliaan Allah dalam dirimu. Keren gak saudaraku? Maka masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda, tapi proses mekanismenya pasti sama karena standarnya Alkitab. Pegangan hidupmu Alkitab, tidak ada yang lain. Amin. Ajaran banyak, kiri kanan depan belakang banyak, A B C D sampai Z. Peganganmu Alkitab, semua diuji dengan Alkitab. Maka yang membedakan kita adalah yang satu sudah mengalami, yang lain belum, ya kan? Ya kan? Hidup kita menjadi menarik sekali karena harta dunia tidak berarti lagi. Kita lebih fokus kepada hati Allah. Bagaimana aku semakin cemerlang di hadapan Allah. Allah akan melihat bagaimana aku berjuang. Dan cita-cita kita apa saudaraku? Kita mau lihat senyuman Bapa suatu hari nanti. Kalau kita sudah berada bersama dengan Dia. Karena kita hidup benar. Mari berkemas-kemas saudaraku. Hiduplah dengan menemukan kemuliaan Allah yang hilang ini dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.